selaku pembawa acara pada malam hari ini. Selamat datang di acara webinar kelompok 129 dengan tema Stabilitas Keluarga di Masa Pandemi. Pertama-tama yang terhormat, Ibu Pradipta Kurniasanti SKM MGizi selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 129. Yang terhormat, Bapak Mas Rosyid SHI MAHK selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali, Haji Ade Yusuf Mujahidin MAG selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Saudara Osama Doni Kosasi selaku Koordinator Kelompok 129. Yang saya cintai teman-teman anggota Kelompok 129 serta seluruh audiens webinar Stabilitas Keluarga di Masa Pandemi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul pada acara malam hari ini tanpa halangan satu apapun. Sama ke Ustaz. Mau lucu banget ya. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua sehingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih pada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi pada acara webinar malam hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat merupakan acara inti kita pada malam hari ini. Belum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara selanjutnya untuk Saudara Zulfian Wanandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Acara pada malam hari ini lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'inin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wal karim azim sultanat. Allahumma inna nas'aluka Rabbana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Saudara Zulfian Wanandi atas pembacaan doanya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh koordinator kelompok. Untuk Saudara Osama Doni Kosasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat dua narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Mas Rosyid SHI MAHK dan juga Bapak Ade Yusuf Mujahidin MAG. Yang saya hormati DPL kami, Ibu Pradipta, yang stabilitas keluarga di masa pandemi, dan juga yang saya 129 KKN UIN Wali Songo Semarang. Puji syukur patut kita ucapkan
kita hulurkan pada malam hari ini, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk thalabul ilmi yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tidak pernah kita lupakan dan selalu kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk meramaikan kegiatan kita pada kali ini. Dan yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan berthalabul ilmi, menggali ilmu terkait dengan stabilitas keluarga di masa pandemi. Adapun kenapa tema ini kita angkat untuk menjadi kajian kita pada malam hari ini, karena kita mengetahui sendiri bahwasannya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang begitu serius terhadap tatanan sosial kita. Salah satunya, dan tidak luput juga, adalah sektor keluarga. Yang mana sektor keluarga ini menjadi pecahan terkecil dari ilmu sosial aula muda beserta seluruh masyarakat agar efek dari COVID-19 ini tidak merebak begitu serius dan bisa diantisipasi. Di lain itu juga, adapun sektor yang lain, yakni adalah sektor ekonomi, yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Ade dengan pembahasan terkait dengan bagaimana peran ekonomi berkaitan dengan resesi COVID-19 dan juga efeknya terhadap. Yang bisa saya sampaikan hanya segitu saja. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, billahi fi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Osama atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti kita pada malam hari ini, yaitu webinar dengan tema stabilitas keluarga di masa pandemi. Sebelum memasuki penyampaian materi yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita yang pertama yang akan menyampaikan subtema materi kita, yaitu Sakinah Mawadah Warohmah. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Bapak Maskur Rosyid, SHI MA HK. Beliau lahir di Magelang 14 Maret 1987 dan beralamat di Jalan Taman Koro nomor 11A RT 03 RW 10 Tambak Aji Ngalian Semarang. Beliau berkewarganegaraan Indonesia. Untuk pendidikannya S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005 sampai 2009. S2 Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 sampai 2013. S3 Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah 2002 sampai sekarang Jakarta tahun 1999 sampai 2005. Had Ali Almir Krapiaka tahun 2005 sampai 2000. Pengawal organisasi Village Serang. Anggota Tanfizi MWC NU Kebayoran Lama Jakarta. Kepada Bapak Maskur Rosyid, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Suara saya terdengar ya? Ya Pak, terdengar jelas. Jelas Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu kita, Ibu Pradipta Kurnia Santi, KM MGizi. Selamat malam, Bu. Dan pembicara kita yang kedua nanti adalah Bapak Haji Adi Yusuf Mujadid, MAG. Dan teman sekalian, peserta webinar ya, di mana hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam tetap bisa menebarkan kasih sayang ke seluruh penjuru bumi ini, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang dia siapa, tetap kita hormati, tetap kita sayangi. Salawat salam senantiasa mudah-mudahan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di dunia wa dunya. Para peserta sekalian yang berbahagia, Mbak Husna ini mungkin bisa ditampilkan barangkali agar jalan kita nanti lebih terarah. Untuk Mbak Nina Nuraina ada dapat slide-nya nggak? Iya Pak, nanti ada dari koordinatornya sendiri, operatornya sendiri untuk screen-nya untuk Mbak Rosi bisa. Iya. Jadi kebetulan dikasih tema untuk webinar ini dengan tema utamanya adalah stabilitas keluarga di masa pandemi, dan saya kebetulan kebagian subtema sakinah mawadah warahmah di masa pandemi, yang biasa kita kenal gitu, yang biasa kita sebut dengan samawa. Teman-teman dari singkatannya adalah sakinah mawadah, dari samawa yang kurang benar, karena wa itu sendiri adalah dan. Jadi nanti kalau misalnya sedang bertugas di dalam perkawinan misalnya, tidak menyebut sakinah mawadah dan warahmah, begitu ya. Sakinah mawadah dan rahmah gitu. Nah, mengapa tema ini diangkat? Tadi disebutkan oleh Bapak Koordinator ya, bahwa di masa pandemi yang nggak mereda ini, belum mereda. Salah satu imbas yang sangat terasa ya di keluarga dalam banyak dalam banyak berita, dalam banyak media disebutkan bahwa angka perceraian itu cukup tinggi di masa pandemi ini. Diterima atau tidak begitu, meskipun dari Menak sendiri masih butuh klarifikasi lebih lanjut terkait apa hubungan antara pandemi dengan selesainya perkawinan gitu, selesainya perkawinan atau perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Nah, karenanya kita akan ngobrol, kita akan sharing mengenai sakinah mawadah rahmah di masa pandemi ini. Oke. Disable. Oh, belum bisa ya. Oke. Pandemi atau corona
corona atau COVID-19 ini virus yang memang tidak tampak tapi nyata adanya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, laporan kasus positif itu lumayan tinggi di berbagai daerah. Ini tidak saja melanda di Indonesia, tapi juga kita perlu tahu iya COVID-19 itu ada di seluruh dunia, begitu ya. Makanya kita selain dianjurkan untuk menjaga diri kita, juga menjaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Utamanya adalah keluarga kita. Utamanya adalah suami atau istri kita bagi yang sudah menikah, atau orang tua, bapak, ibu, saudara yang tinggal serumah, itu menjadi kewajiban diri kita, dan kita dituntut untuk peka terhadap hal itu. Kita tidak boleh abai bahwa wabah ini dengan pro kontranya gitu, ada yang bilang ini hanya itulah atau apalah, ini bukan pandemi, ini bukan wabah, ini bukan tahun dan lain sebagainya. Tapi karena kemudian kita sebagai warga negara yang baik, maka kewajiban kita adalah mematuhi apa yang menjadi perintah dari pemerintahan kita, karena itu merupakan sebuah kewajiban naati perintah pemerintah ulil amri itu. Selain menjaga diri, kita juga harus peka bahwa kita memosisikan diri sebagai orang yang positif. Jadi kita akan bisa merasakan, kita akan bisa mengaplikasikan standar tidak sadar diri ya kita akan turut berperan dalam penyebaran virus yang entah kapan selesainya ini. Ya kita sih tetap berharap mudah-mudahan segera selesai, atau minimal ada vaksin, ada obat yang bisa meredakan gejala ini semua. Nah, seperti yang disebutkan di awal bahwa pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Kita belajar diwajibkan harus di rumah. Kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bersosialisasi dari rumah. Butuh butuh adaptasi baru, butuh penyesuaian diri. Lakukannya kita main, kita biasa normal ini gitu ya. Terlebih bagi kehidupan berkeluarga, ya di satu sisi oke lah, misalnya bagi yang biasanya jarang berkumpul atau bahkan tidak berkumpul dengan keluarganya, dipaksa untuk berkumpul dalam minggu pertama, bulan pertama oke lah, nggak begitu terasa. Tapi kemudian ketika itu terjadi berbulan-bulan, dari mulai Maret sampai sekarang ini kan sudah sangat lama sekali, itu kan menimbulkan bisa jadi kejenuhan, bisa jadi kebosanan dan lain sebagainya, yang khawatirnya berdampak pada ketidakharmonisan hubungan sebuah keluarga. Karenanya perlu taktik
cara agar kehidupan berkeluarga kita tetap stabil, tetap tenang, tetap nyaman, tetap penuh dengan kasih sayang, dan juga penuh dengan rahmah. Slide selanjutnya silakan. Dampak daripada pandemi, laporan dari media massa misalnya menyebutkan bahwa kasus perceraian kemudian meningkat di mana-mana, gugatan mengekor, antri bertumpuk bahkan ratusan, dan disinyalir ini karena faktor ekonomi yang kemudian pasti menurun untuk sebagian besar masyarakat. Beberapa warga kebetulan saya tanya misalnya driver ojek online yang biasanya dapat sekian, ketika memasuki masa lockdown itu sama sekali tidak ada penghasilan. Warung yang kebetulan yang ada warung di rumahnya, penghasilannya juga saya tanya, ternyata yang lain. Secara ekonomi jelas sangat itu bisa memicu terjadinya kebosanan, kejenuhan, dan berdampak pada adanya misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan karena kasus-kasus itu KDRT dan sebagainya itu kemudian terjadilah keretakan dalam rumah tangga atau perceraian, karena dibutuhkan resiliensi itu adaptasi, harus bisa beradaptasi dengan sukan. Ketahanan keluarga juga harus dilakukan, sehingga tadi yang saya sebutkan di awal itu dapat ditanggulangi. Oke, apa sih yang disebut sebagai keluarga bahagia gitu? Kita semua beragama Islam. Meyakini bahwa, atau setidaknya berharap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia untuk selamanya. Tidak ada istilah kata perceraian, tidak ada istilah kata berpisah dan lain sebagainya. Perkawinan ini kalau mengacu pada kompilasi hukum Islam adalah pertautan hubungan yang sangat kuat atau disebut sebagai mithaqun walidun. Itu merupakan suatu acara yang sakral yang tidak bisa dilakukan main-main gitu, dan dia akadnya dan terbentuknya sebuah keluarga itu merupakan sesuatu yang disebutkan bahwa orang yang menikah itu telah melakukan separuh agama dengan sakralitas perkawinan, hubungan keluarga, kehidupan berkeluarga. Maka diharapkan gitu tujuan mawaddah dan rahmah itu kalau mengacu di dalam Al-Quran adalah surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha gitu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari situ kemudian muncul istilah sakinah, muncul istilah mawaddah, muncul istilah rahmah. Sering kita ada teman, ada saudara yang menikah gitu, yang kita doakan dengan samawa ya, entah samawa atau samara itu bebas.
Tapi intinya adalah kita mendoakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu juga disebutkan dalam KHI pasal 2 dan KHI pasal 3, atau juga disebutkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan di pasal 1. Selanjutnya, ya silahkan digeser. Ya, kita akan membahas tentang apa itu sakinah, apa itu mawaddah, dan apa itu rahmah, gitu ya. Sakinah itu seakar dengan kata sakan, maskan, tempat tinggal. Di dalam, kalau mengacu pada surah Ar-Rum ayat 21 tadi disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu supaya apa? Litaskunu ilaiha. Ada lam yang bermakna agar, dan taskunu yang merupakan bentuk fi'il mudhari yang ada fa'ilnya, ada objeknya. Objeknya adalah kalian, litaskunu, supaya kalian agar kalian merasa tenang. Nah, ketenangan yang ada di dalam Al-Quran itu yang diwujudkan dalam bentuk fi'il mudhari itu, fi'il itu kan kata kerja itu usaha, maka wujud atau ketenangan itu dapat diwujudkan, dapat direalisasikan melalui usaha suami dan istri secara bersama-sama. Tidak bisa kemudian mantul ya. Ya, artinya bahwa ketenangan itu merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh suami dan istri, tidak bisa kemudian ditimpakan atau menjadi tanggung jawab salah satu saja, suami saja atau istri saja, tidak. Tapi kemudian dilakukan bersama-sama. Ada usaha di situ, ada usaha. Di dalam ada 3 makna. Sakinah yang pertama bermakna ketenangan jasmani dan juga ketenangan rohani, yang kemudian dirasakan oleh pasangan suami istri itu. Nanti akan ketemu kaitannya dengan mawaddah dan rahmah. Sakinah yang kedua dimaknai sebagai sudah suami merem ketika sudah mempunyai ikatan perkawinan, baik suami maupun istri itu merem. Artinya suami tidak memiliki perempuan lain, si istri juga tidak kemudian tergiur oleh lelaki lain. Artinya merem, sudah sakinah. Dan sakinah yang ketiga oleh seorang suami dan istri di dalam rumah tangga, sehingga suami istri itu kemudian merasa nyaman, merasa tenang. Dan ketika keduanya atau suami istri itu saling berdekatan, berkomunikasi, itu akan menambah ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang yang ada. Sakinah. Selanjutnya adalah mawaddah. Mawaddah jika mengacu pada itu tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah dan rahmah, gitu ya. Mawaddah itu ya sama dengan sakinah tadi, artinya juga bermacam-macam. Yang pertama, mawaddah itu dimaknai sebagai jima, hubungan badan antara suami dengan istri, sebagaimana diatur oleh agama, dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan sesuai tuntunan ajaran agama Islam, dan dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Mawaddah yang kedua diartikan dengan cinta. Laki-laki perempuan normal gitu, laki-laki muncul dalam tanda kutip nafsu atau birahi gitu. Dan itu manusiawi, itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Karenanya harus disalurkan melalui
sebuah perkawinan yang sah. Nah, itu mawaddah. Mawaddah munculnya di situ. Jadi unsur itu harus ada, unsur mawaddah itu harus ada. Menggebu yang penyalurannya harus dilakukan dengan cara yang halal gitu. Yang kemudian ketika dilakukan itu dengan niatan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya mawaddah, dengan adanya perkawinan, maka jangankan mendekati gitu. Jangankan melakukan gitu, Jangankan melakukan, mendekati zina pun kan nggak boleh. Maka dengan cara perkawinan, mawaddah adalah cinta antara laki-laki sebagai suami dan kepada istri sebagai perempuannya. Maka ketika dua orang, laki-laki dan perempuan, sudah menjalin hubungan perkawinan dan keduanya sudah berusaha membentuk ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan mereka, Allah akan memberikan mawaddah. Allah akan memberikan rasa saling mencintai di antara keduanya. Nah, itu mawaddah. Dan yang ketiga adalah rahmah gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu apa? Rahmah itu dimaknai secara berbeda-beda. Ada tiga makna juga. Rahmah dimaknai yang pertama sebagai walad atau anak, gitu ya, anak. Karenanya ketika seorang suami dan istri mendapatkan buah hati, mendapatkan anak, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah karunia. Anak itu adalah rahmat, gitu. Karenanya ketika muncul anak, bukan kemudian kasih sayangnya terbagi antara istri dengan anak, tidak, tapi justru yang muncul adalah menguatnya ikatan, menguatnya cinta, menguatnya kasih sayang. Itu yang pertama dimaknai sebagai walad. Dan makna yang kedua, rahmah, adalah belas kasih, simpati, kemurahan hati gitu. Dan yang ketiga, rahmah adalah saling menjaga dari bahaya atau hal-hal yang tidak baik. Karena begini, kita dapat melihat di sekeliling kita, baik orang tua kita maupun nenek kita kalau masih ada, atau orang-orang yang sudah sepuh, sudah tidak ada lagi nafsu, sudah tidak ada lagi birahi, khususnya buat perempuan yang sudah lewat masa usia. Tetapi tetap bersatu. Karena apa? Karena di dalam sebuah perkawinan itu Allah memberikan rahmah. Rahmah itu gampangannya adalah ya kasihan lah, ya kasih sayang itu, belas kasih. Tanpa harus ada mawaddah. Jadi mawaddah itu diperlukan, rahmah itu juga diperlukan, sehingga apa? Terjalin atau terbina keluarga yang sakinah. Jadi dalam sebuah tulisan itu disebutkan sakinah akan terwujud ketika ada mawaddah dan rahmah. Karenanya meskipun ketiganya berbeda makna, sakinah maknanya ketentraman, mawaddah cinta dalam tanda kutip hubungan seksual dengan istri, dan juga rahmah di tetapi saling berhubungan. Dan selanjutnya ya, selanjutnya tolong digeser. Ya, tadi sakinah,
ada mawadah dan rahmah, itu kemudian tidak muncul dengan sendirinya, atau kemudian tetapi sebagai manusia kita diperintahkan untuk menciptakan kondisi yang harmonis itu, kondisi yang yaitu sakinah itu. Ada 5 cara yang diajarkan oleh tuntunan kita, menjalin dan menjaga komunikasi yang baik. Jadi hubungan suami dan istri itu adalah lebih ke hubungan partner, hubungan yang setara, hubungan yang seimbang dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak ada kemudian suami itu atas, istri itu bawah, tidak. Tetapi hubungannya adalah hubungan yang saling melengkapi. Karenanya yang pertama adalah jaga bukan selalu, tetapi senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan istri-istrinya. Dalam sebuah riwayat kan dikatakan Ibnu Abbas suatu ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah yang kemudian diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur Nabi Muhammad ngobrol dengan istrinya gitu, nggak berbincang-bincang. Bisa jadi istrinya kalau kesah seharian ngapain aja mah, capek nggak mah, kerja, ya ngobrol aja, itu akan menambah keharmonisan. Teman-teman nanti ya yang jomblo itu mudah-mudahan nanti ketemu dengan jodohnya yang paling pas, yang paling cocok. Jadi itu sebuah kegiatan yang menyenangkan, ngobrol. Apalagi nanti kalau udah punya anak udah tidur, tinggal capeknya suami istri, tinggal capeknya ngobrol, saling melepas lelah dan sebagainya. Itu kan yang mengasihkan. Yang kedua, baik suami maupun istri jangan egois, tetapi mau mendengarkan saran kepada suami, jangan gengsi. Jadi suami jangan gengsian. Dan itu juga. Dan yang ketiga, Nabi itu romantis, gitu kan? Nabi itu romantis. Siapa? Syah dengan Umairah. Tidak bisa kita pandang sebagai manusia biasa yang kayak kita, gini enggak. Ya kita pandang beliau itu sebagai pemimpin negara, presiden lah zaman sekarang, dan di saat yang sama pemimpin agama, seorang yang luar biasa. Itu kemudian mau minum segelas berdua dengan istri, itu kan luar biasa. Itu hal-hal romantis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mengajarkan untuk saling riwayat, misalnya dalam banyak, kemudian Nabi ngesol sepatunya atau sendalnya sendiri tanpa kemudian harus merepotkan istrinya gitu. Apalagi nih kalau ngomong kewajiban masak itu kewajiban suami. Kok kemudian ada istri yang mau memasakkan untuk suami, itu nilai plus ya pahala tersendiri, pahala yang spesial untuk istri. Nyuci baju itu kan sebenarnya kewajiban suami, tapi kalau kemudian dilakukan oleh istri ya ada nilai pahala tersendiri. Intinya adalah saling membantu, dan yang terakhir adalah Nabi senantiasa bersikap lemah lembut. Nabi nggak pernah kasar, karena kita mengaku sebagai umat Nabi, yang paling patut untuk dicontoh adalah kehidupan
kehidupannya Nabi gitu. Kita nggak boleh kasar kepada orang lain, apalagi kepada perempuan. Yang laki-laki nggak boleh kasar kepada perempuan, dan yang perempuan juga tidak boleh kasar kepada suami, kepada laki-laki. Ya, sama-sama saling bersikap lemah lembut. Karenanya kalau misalnya minimal 5 hal ini terlakukan dengan baik, akan tercipta sebuah keharmonisan. Ada muncul baiti janati atau home sweet home, rumahku surgaku itu akan terrealisasi, akan terwujud dengan baik. Oke. Selain itu, dalam rangka kemudian mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, selain dengan dilakukan dengan tadi hal-hal sepele yang kemudian memicu atau memunculkan keharmonisan itu, ada cara lain, yaitu dengan membangun kemampuan untuk beradaptasi, dan sehingga keluarga yang dibangun itu tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh dalam menghadapi situasi apapun, Yang kedua adalah membangun ketahanan spiritual. Kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, maka manfaatkan itu untuk melakukan kegiatan ibadah bersama keluarga kecil kita. Biasanya misalnya sholat di musola, ya kita dipaksa untuk sholat dengan anak istri, gitu kan. Itu akan muncul kebersamaan, akan muncul keberjamaahan, diselingi atau ditambahi dengan saling memberikan informasi mengenai ajaran agama, saling memperkuat pemahaman agama antara suami istri dan juga anak. Itu akan memunculkan sikap optimis. Misalnya begini deh, ketika kita kembalikan ke bab akidah, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini gitu, itu adalah semata-mata karena kersane Gusti Allah, semata-mata karena memang Allah yang menghendaki. Kalau kita keimanannya sudah ada di situ, dalam kondisi apapun kita akan tetap tenang, keluarga akan tetap sakinah. Karenanya dimensi spiritual dalam keluarga itu perlu untuk dibangun bahkan sejak awal. Lebih dari itu, sering kita juga dengar bahwa menikah sebelum menikah ada kriteria. Boleh menikah karena cantik atau gantengnya, boleh menikah karena dia berduit, boleh menikah karena dia nasabnya bagus. Tetapi gitu, nikahilah laki-laki atau perempuan yang pemahaman agamanya keren, kan gitu. Karena di sini letak urgensinya, bahwa dengan spiritualitas yang keren juga akan tahan terhadap apapun, akan tahan terhadap segala situasi, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan seperti saat ini. Kalau kembali ke sana. Kemudian yang ketiga adalah membangun ketahanan psikologis. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa kalau dipikir dalam keadaan seperti ini bisa akan membuat kita stres, semuanya stres, kemudian emosi. Nah, lagi-lagi saya mengacu ke kitab. Dalam Irsyadul Ibad itu bilang begini, salah satu karunia yang Allah berikan ke kita adalah akal. Tapi fungsi akal itu akan hilang karena ghadab, karena marah, karena emosi yang tidak terkendali. Karenanya perlu ketahanan psikologi kita dan keluarga kita itu dibangun dengan baik.
ketika kita sudah positif, maka memandang apapun akan lebih enak. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, dengan kondisi kejiwaan kita dan keluarga kita, maka akan ketika dalam keadaan apapun ya enjoy saja. Dan yang ketiga adalah membangun ketahanan ekonomi. Ya, dalam keadaan yang seperti ini, ya atau harta yang ada. Makanya kalau mengacu ke kajian usul fikih, di sana ada sebutkan ada kebutuhan yang daruri, ada kebutuhan yang hajiah, ada kebutuhan yang tahsiniyah. Kalau dalam bahasa yang lebih familiar, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kita atau keluarga, dalam sebuah keluarga dibutuhkan pengelolaan yang tepat sasaran. Mana yang itu yang daruri atau yang primer, mana yang itu sekunder, mana yang tersier. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan asasi. Ya, tetapi ada yang lebih asasi dari itu. Antara ketiganya itu pangan, gitu kan. Makanya optimalkan kemampuan atau keadaan ekonomi itu untuk mencukupi kebutuhan pangan lebih dahulu daripada sandang, gitu misalnya. Karena sandang apa yang kita kenalkan ini tidak mesti baru, tetapi makan itu harus setiap hari. Makanya ya kita melalui hal apapun, misalnya memanfaatkan lahan yang ada dengan menanami berbagai macam tanaman dan lain sebagainya itu kan bisa diatur. Itu masuk dalam program atau cara membangun ketahanan ekonomi yang nanti akan dikupas secara lebih dalam oleh pemateri yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah ketahanan sosial. Keluarga itu merupakan bagian terkecil daripada sistem kemasyarakatan. Bagaimana tetap bersosial meskipun dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Biasanya ada kumpul warga, sekarang tidak. Tetapi bagaimana kegiatan sosial itu tetap harus dijalankan. Dengan apa? Dengan membantu sebisanya. Misalnya ada tetangga, ada orang di sekitar kita yang kebetulan dirumahkan atau kebetulan di PHK dari pekerjaannya, maka bagi yang mampu ya itu harus saling membantu. Barang siapa yang membantu pasti akan dibantu, kan begitu kaidahnya. Oke. Dan yang terakhir adalah agar keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, pasangan itu harus menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan itu sebuah akad yang sakral. Perkawinan yang dibangun itu sebagai ladang ibadah, dan keluarga yang dibangun itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kepada Tuhan kita. Katanya kalau kita bisa mengembalikan konsep itu bahwa perkawinan itu sakral, maka akan mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia saat ini. Karenanya kita berharap mudah-mudahan keluarga Muslim yang ada di Indonesia ini dan keluarga semuanya dapat atau mampu menghadapi kondisi yang serba sulit saat ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperkuat ketahanan diri dan ketahanan keluarga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kekuatan kita semuanya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Mas Kurosyid atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman, sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya tampung di akhir penyampaian materi setelah materi kedua ya. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan CV
pemateri kita yang kedua yang akan menyampaikan. Beliau merupakan Kepala Program Studi Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Ade Yusuf Mujadid MAG 67 dan beralamat di Kota Semarang. Beliau berkewarganegaraan Indonesia. Untuk riwayat pendidikannya, S3 UIN Wali Songo Semarang, dan untuk pengalaman organisasi yaitu LPTQ MUI. Untuk Bapak Ade Yusuf, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya? Saya dengar? Iya Pak, jelas Pak, terdengar. Bisa Pak. Sudah saya pakai alat bantu ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang kami hormati Ibu DPL, Ibu, mohon maaf kalau salah menyebut nama, Ibu Pradipta Kurnia Santi. Iya Pak. Gelarnya saya lupa, Bu. FPK, Bu. FPK Pak. FPK. Ibu Kesehatan dan Pak Samsul, dosen kita di Kota Syariat, tadi sudah menyampaikan presentasi awal Bapak Mas Rosyid MAHK, betul ya Pak Mas Rosyid? Ya Pak, selamat malam. Pak Mas Rosyid tadi mewakili dosen milenial, kalau saya dosen kolonial. Yang kami banggakan panitia dan peserta dari kita di protokol KKN 120 desa mana? Nggak ada desa-desanya? Campur-campur Pak. Campur ya? Ya ada Magelang, ada. Oh, di Magelang. Dan semua hadirin hadirat jamaah Zumiyah pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan maaf apabila sedang jungkir balik mempersiapkan akreditasi AL secara daring, insya Allah akan dilaksanakan pada 2 pekan lagi. Jadi kami persiapkan borang akreditasi itu cukup meminta waktu dan pikiran dengan teman-teman di prodi dan fakultas. Mohon maaf, saya tidak menyampaikan atau tidak menyampaikan sudah sangat tuntas, sudah sangat sempurna disampaikan oleh Pak Maskur. Apalagi di akhir ada satu pesan bahwa komunikasi antar pasangan itu harus sayang-sayangan gitu ya, panggilan sayang begitu. Nah, ini saya ingin cerita nih Pak Maskur ya. Di tetangga saya itu ada pasangan yang sudah manula usia 70-an, 80-an. Nah, si suami sang kakek itu memanggil istrinya itu dengan sayang. Gitu. Setiap ada tamu yang datang, sayang tolong ambilkan air untuk menjamu tamu kita. Nah, datang lagi tamu berikutnya, sayang juga. Nah, pertama heran, kok mesra sekali gitu. Setelah itu masuk panggil sayang. Ceritanya saya sama istri saya katanya. Baik, saya diminta untuk menyampaikan materi kedua tentang pesan keluarga di masa resesi COVID-19. Penggunaan di itu untuk menunjukkan tempat. Jadi kalau waktu di sini masa itu menggunakan pada. Ini kembali kepada bahasa Indonesia. Ini koreksi itu panitia.
Kemudian yang kedua, diskusi malam ini luar biasa webinar malam ini. Kenapa? Hadiahnya cukup luar biasa. Satu, kita dapat ilmu. Yang kedua, dapat sertifikat. Yang ketiga, dapat apa lagi? Saya lupa nyata. Dapat relasi. Ini baru kali ini ada benefit, ya, ada flyer mencantumkan dapat jodoh. Luar biasa ya. Itu ada maksud-maksud tertentu. Baik, para hadirin sekalian, pertama saya ambil kata kunci dari peran ekonomi syariah. Ada 4 hal yang ingin saya kedepankan. Yang pertama, ekonomi syariah itu di Indonesia sedang berkembang dan diusahakan menjadi tuan rumah di kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Walaupun sampai saat ini baru 7% dari operasional perekonomian di Indonesia. Ini sebagai satu ideologi bahwa dalam aktivitas ekonomi kita, baik yang berkaitan dengan perbankan, ya, sekaligus nanti praktek dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, kita jadikan sebagai motivasi, karena bagaimanapun yang namanya ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia dalam tahap perkembangan ini memerlukan kehadiran kita semua. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai indikasi di sini bahwa namanya kepercayaan masyarakat masih perlu ditumbuhkan, Tapi selain daripada itu, harapan itu demikian luar biasa. Jadi bank-bank syariah sudah mulai bermunculan ya, di tiap perbankan yang konvensional itu ada divisi syariah. Walaupun sekali lagi harus saya sampaikan bahwa sekarang operasionalnya baru sampai titik antara 7% dan 8%. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya peran ekonomi syariah di kita adalah sebagai filosofis. Filosofis ekonomi syariah bermuara kepada satu tujuan, yaitu najah atau falah. Apa itu najah atau falah itu? Yaitu adanya satu keadaan di mana umat atau masyarakat atau keluarga merasa senang ekonominya. Nah, sekarang dikaitkan dengan yang terjadi adalah pertama daya beli. Kita rasakan betul masyarakat mengeluh karena adanya atau terdampak secara ekonomi dari adanya COVID-19. Kemudian yang kedua PHK, ya, banyak yang dirumahkan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran, lapangan kerja sudah sulit, ditambah dengan COVID-19 yang semakin sulit. Dan tentu saja kemampuan ekonomi keluarga juga secara umum itu menurun. Bahkan tadi akibat-akibatnya sangat nyata sekali, banyak kasus-kasus perceraian diakibatkan karena tidak bisa-bisanya terpenuhi secara maksimal kebutuhan nafkah. Lahir ya, nafkah lahir berupa belanja. Kita melihat bahwa yang diinginkan supaya keluarga itu harmonis adalah pertama ketahanan ekonomi. Bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa terjaga dengan baik. Yang pertama menurut saya ketahanan ekonomi itu adalah tindakan-tindakan perilaku ekonomi harus disiasatkan. Pertama harus melakukan penghematan. Jadi hal-hal yang tidak
perlu, tidak usahlah dibeli. Ada peribahasa mengatakan besar pasak daripada tiang. Jujur saja sekarang kalau kita melihat pekerjaan yang paling stabil adalah adanya di ASN, adanya di TNI Polri. Lepas daripada itu semua, baik di kalangan UMKM, kalangan para profesional, kalangan ekonomi baik tingkat menengah, tingkat atas, kemudian juga apalagi tingkat bawah, sangat terpukul betul. Bahkan banyak yang gulung tikar. Jadi tindakan hemat ini adalah merupakan sesuatu yang harus oleh keluarga itu dikedepankan. Yang kemudian yang kedua, merencanakan dengan teliti setiap pengeluaran yang yang disiapkan. Ketika kita melihat bahwa ini tidak perlu, ini perlu, maka ada klasifikasi di situ, mana barang-barang yang perlu kita lakukan, kita dapatkan, kita beli. Kembali kepada berkaitan dengan poin yang pertama tadi, yaitu faktor hemat atau efisiensi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kreativitas ekonomi. Ada pilot yang banting setir menjadi jualan kuliner gitu ya. Banyak ada fakta seperti itu. Ini membuktikan bahwa semua orang karena pandemi 19 ini atau COVID-19 ini sangat terdampak. Jadi perlu ketahanan ekonomi di keluarga. Karena kalau tidak ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi judul besar peran ekonomi syariah terhadap keharmonisan keluarga menurut saya memang harus diupayakan sedemikian rupa bahwa di keluarga itu mampu memahami keadaan ini semua sebagai ujian dari Allah. Kemudian didekati pendekatan ibadah tadi sudah disampaikan oleh Pak Maskur. Kemudian juga sambil melakukan ikhtiar, bahwa badai akan segera berlalu. Yang berikutnya perlu saya sampaikan juga di sini bahwa keluarga bahagia yang lahir batin itu salah satu yang paling menunjangnya adalah siapnya keluarga itu dengan ekonomi. Jadi yang namanya mau nikah nanti jadi para mahasiswa, sebentar lagi mungkin akan menikah, mungkin di antara juga ada yang sudah dilamar barangkali ya. Yang pertama adalah pastikan bahwa si calon itu adalah siap dari segi ekonomi. Siap ekonomi, siap mental. Ekonomi kuat, ekonomi siap, tapi mental tidak kuat, nah ini juga akan menjadi masalah. Kemudian siap usia. Tadi disebut bahwa undang-undang perkawinan sudah mengalami perubahan, mungkin dari segi usia di atas 20, saya yakin itu apalagi sudah di atas 22, kalau sudah matang. Tapi saya titip karena kalau menikah sebelum lulus banyak. Berikutnya bahwa saya memastikan dalam satu keluarga keharmonisan itu didapatkan salah satu dan paling utamanya adalah karena faktor ekonomi. Kalau ekonomi kuat, insya Allah keluarga juga kuat. Tapi kalau ekonomi kita berantakan, ekonomi belum siap, maka otomatis bisa berpengaruh kurang sehat kepada perkembangan keluarga itu sendiri. Dengan demikian, suatu saadah ataupun dambaan keluarga bahagia yang nanti akan mengarah kepada samawat, sakinah, mawaddah, warahmah atau samara Kalau saya tambah nih Pak Maskur sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Tapi jangan disingkat jangan disingkat. Sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Cukup di panjangan ini, jangan disingkat. Jadi maksud saya gini, keluarga adalah tiangnya negara. Ibu dan ayah sebagai kepala keluarga,
nanti ada anak-anak, adalah merupakan generasi yang harus dipersiapkan secara kuat. Salah satu saja, ya, saya akan berakibat yang kurang baik untuk saya kira ini yang bisa saya sampaikan singkat saja. Sebagai kesimpulan adalah yang pertama, bagaimanapun bahwa COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa secara ekonomi kepada keluarga, termasuk misalnya biasanya mendapatkan uang satu sekian, sekarang agak berkurang misalnya. Kemudian yang kedua, COVID-19 juga memberikan ruang kreativitas sebenarnya. Seperti kita sekarang bisa belajar dan berkomunikasi secara Zoom, itu adalah bagian daripada kreativitas sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dapat saya simpulkan bahwa keharmonisan keluarga, selain karena memang kita matang dalam segalanya, itu juga ditunjang oleh faktor kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, yang harus kita coba siapkan adalah bagaimana mencari celah-celah kreativitas ekonomi untuk membangun keluarga yang kuat. Saya kira itu yang dapat disampaikan Bu Radita, yang narasumber Pak Maskur, dan teman-teman dari Posko 129. Barangkali nanti ada yang bisa saya jawab, bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Menarik sekali yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar atau bisa menghidupkan mic-nya. Silahkan. Izin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Boleh bertanya sekarang, Kak? Iya, silahkan. Kepada Saudara M. Fahmi. Ini kan, tentang Samara. Mau nanyain kan, kita tuh udah nikah. Terus tuh kita tuh mau berhubungan, cuma gak bisa gak hafal doanya, apakah masih bisa apa gimana gitu? Silakan dideketin mic-nya dideketin. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Bapak Mas Qurasyid ya. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Saudara Fahmi. Ketika sudah menikah, mau berhubungan tetapi lupa doa-doanya. Nah itu bagaimana Pak? Maaf, ini langsung bisa ditanggapi ya? Iya Pak, silakan Pak. Nanti mohon tambahannya ke Bapak Ade Yusuf ya. Doa itu tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Kenapa? Karena proses dalam reproduksi itu, ya, hubungan badan antara suami dengan istri itu kembali ke niat awal, sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat yang baik itu, maka proses dari awalnya juga harus dilakukan dengan cara yang kalau lupa, ya namanya lupa apa gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Terima kasih Saudara Fahmi atas pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada dari Saudara Vibratama Winantoro. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Menurut Bapak, mana yang lebih baik? Menikah menunggu segalanya siap dengan resiko menikahnya lama,
atau langsung menikah bermodal keinginan dengan prinsip rezeki akan diberi Allah setelah menikah dengan resiko kebutuhan rumah tangga akan kurang terpenuhi? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ini ke siapa? Ke Pak Maskur atau ke saya? Ke Bapak Ade juga bisa, Pak. Pak Maskur juga mungkin nanti bisa menambahkan. Maskur ya, saling mengisi. Nggih, Pak. Nggih. Siap. Pertama Winantoro. Kalau saya formalistik saja barangkali ya. Jadi sebaiknya sudah siap secara ekonomi tadi ya. Usia juga matang gitu ya. Mungkin ini lebih kepada calon kepala keluarga. Artinya kepada pihak laki-laki. Karena nanti laki-laki akan bertanggung jawab menjadi imam. Menjadi imam, maka dia secara ekonomi harus berakil. Nanti kan kalau sudah menikah, tanggung jawab kepala keluarga itu memberikan nafkah. Nafkah itu ada karena bekerja. Karena bekerja ada karena ada sumber penghasilan. Nah, bagaimana bisa menafkahi keluarga kalau sumber penghasilannya tidak ada? Mungkin juga nanti sama-sama bekerja, wanita karir misalnya. Jadi suami juga bekerja, ibu juga bekerja. Uang suami, uang istri, ya. Uang istri, uang istri. Jadi kalau sama-sama bekerja, suami punya gaji, punya pendapatan, penghasilan, itu uang suami diberikan kepada istri. Jadi uang suami, uang istri. Tapi kita istri sebagai wanita karir juga berpenghasilan, uang istri. Uang istri. Ya, itu. Jadi kita punya pendapat bahwa sebaiknya siap secara ekonomi. Yang kami bingung nanti, kalau sudah punya anak satu, anak dua, kemudian untuk menyekolahkan juga perlu biaya banyak, nggak apa-apa, agak telat dikit nggak apa-apa. Makin lama makin tua-tua makin tua-tua makin jadi insya Allah. Banyak teman-teman yang usia 35 baru nikah, usia 30 baru nikah. Kalau telat dikit nggak apa-apa. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Maskur. Iya, menikah itu nggak cukup dengan nekat, tapi harus ada tekad. Kalau nekat itu ya nggak ada modalnya ya nekat saja. Tapi kalau tekad itu disertai dengan modal, baik modal finansial maupun modal kejiwaan. Jadi ya tetap harus matang. Meskipun kemudian nanti akan dimatangkan di dalam atau ketika sudah berkeluarga begitu. Itu aja, tambahannya sedikit aja. Terima kasih Pak Adi dan Pak Maskur atas pertanyaannya. Ini Bu Dipta di kolom komentar ada pertanyaan, Bu. Silahkan. Ya, terima kasih Nina. Nyun sewu nih Pak Adi dan Pak Maskur, saya ikut bertanya. Mungkin ini juga ada di pikiran anak-anak, tapi mungkin tidak bisa terungkapkan ya karena mereka mungkin belum menikah. Kita ketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu poin penting ya di sebuah pernikahan ya. Jadi di mana sekarang ini kita bisa tahu, apalagi di masa pandemi ini, banyak kasus perceraian yang diajukan oleh istri, kebanyakan ya, ke pengadilan agama, mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, bolehkah jikalau sebelum menikah dulu itu kita mengajukan pertanyaan atau mengajukan kayak kira-kiranya tanya berapa sih kira-kira gaji sebulan atau penghasilan sebulan dari pasangan kita begitu. Ya, jadi untuk kita bisa tahu
memang ya kita kata agama ya, kata ini menikah itu kan bisa membuka pintu rezeki. Ya, tapi kan saya sendiri juga tidak munafik ya. Waktu dulu sebelum menikah pun saya juga melihat pasangan ya, juga memilih pasangan yang dia memang sudah matang ya, jadi tidak hanya bermodal nekat saja ya, jadi memang dia harus dulu poin saya yang pertama sih memang selain harus ganteng, dia juga harus sudah punya pekerjaan tetap. Jadi kan ada sudah berpenghasilan tuh. Ya, kalau memang saya memang bukan dari lulusan UIN Pak, jadi memang saya dari Undip, jadi saya melihatnya memang realitas saja ya, di kalangan memang ya dari manusia pada umumnya lah, kan memang ekonomi itu masih menjadi yang poin penting, apalagi kalau kondisi seperti ini ya, ada pandemi gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama, mungkin untuk Pak Maskur atau Pak Adis nanti bisa menjawab. Untuk yang kedua, maaf ya Pak, saya jadi dua nih tanya. Ini agak sedikit melenceng dari apa namanya tema. Jika seorang suami bukan suami istri, jadi masih calon, jadi masih menjadi calon suami atau calon istri, jika kita melakukan sholat berjamaah bersama, apakah itu hukumnya sah? Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan, jadi sholat berjamaah hanya berdua, ya. Beliau memang keduanya ini memang pasangan yang akan menikah memang, tapi posisinya ini belum menikah, jadi masih sama-sama calon. Katanya memang tidak boleh, atau sholatnya katanya ada yang bilang tidak diterima. Jadi harus ada yang lain. Jadi orang ketiga atau orang keempat yang sholat berjamaah bersama itu bagaimana hukumnya atau bagaimana memang dari segi agama. Itu aja sih, matur nuwun. Terima kasih Bu Dipta atas pertanyaannya. Itu juga mewakili benak saya, Bu. Mungkin untuk Pak Ade dan Pak Maskur bisa memberikan pencerahan atas pertanyaan Bu Dipta. Saya persilahkan. Monggo Pak Kiai Ade. Yang senior saja dulu. Saya ngekor. Maskur dan Pak Maskur. Oh, nganten ya. Kalau boleh menanggapi ya Bu ya, boleh. Kalau boleh hanya berbagi ini aja, berbagi pengetahuan saja. Saya kok mengkiaskan atau menganalogikannya begini. Dulu saya pas kisahnya Sunan Kalijaga itu merampok harta orang kaya, kemudian disedekahkan ke para kaum papa, fuqara wal masakin gitu ya. Nah, kemudian itu dilakukan secara terus-menerus. Apakah dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, tapi kemudian diluruskan oleh gurunya, kalau nggak salah Sunan Bonang, bilang bahwa seperti itu sama dengan mencuci dengan air kencing gitu. Terus yang kedua begini, saya juga mengkiaskan ke sholat kita menggunakan pakaian, sarung atau celana atau baju yang kita pinjam tapi tidak bilang. Kalau dalam bahasa pesantrennya gosok begitu ya. Itu sah apa tidak? Maka jawabannya adalah antara sholat dengan menggunakan atau menggosok barang itu dua hal yang berbeda. Sholat ketika dilakukan syarat dan rukunnya itu sempurna, maka sholatnya sah. Adapun dia menggunakan barang gosok, barang yang tidak barang punya orang lain minjem tapi nggak bilang, itu dosanya sendiri-sendiri. Maka hal itu kalau boleh saya kiaskan ke sana, sholat berjamaahnya sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi adapun kemudian dia berkholwat, berdua-duaan, itu jelas larangan di dalam agama. Dan kalau hanya sampai di situ gitu, maka
jawabannya antara boleh apa tidak, sah atau tidak, ya sholatnya berjamaahnya sah. Tapi kemudian dosanya karena dia berkholat berdua-duaan saja tanpa ada orang lain, itu dosanya lain. Dan kalau mengacu ke kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jabil Masalih, bahwa menghindari diri dari sesuatu yang berbahaya, yang madorot, itu lebih diutamakan daripada sekedar mengambil kemaslahatan. Karenanya madorot yang terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan yang non mahram itu bersama-sama berdua-duaan begitu, akan lebih ada ketimbang kemaslahatan dengan sholat berjamaahnya gitu. Karenanya tidak sampai di sah atau tidak, tetapi lebih jauh dari itu. Karenanya sebaiknya ya tetap untuk muda-mudi sekalian, untuk teman-teman KKN semuanya yang belum menikah dan nggak jomblo, artinya pada punya pacar, sebaiknya tetap menjaga. Wala taqrabuz zina itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai mendekati zina, apalagi melakukan zina. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin jawabannya Ibu. Iya, Pak. Bapak Kiai, monggo. Ya, saya coba menambahkan Mas Pur tadi. Pertanyaan dari kita. Yang pertama tentang checking penghasilan calon. Saya kira kuncinya adalah pertama komitmen untuk membangun rumah tangga itu harus datang dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak, calon laki-laki dan perempuan, calon suami dan calon istri. Kalau komitmen itu bisa dipegang dengan kuat, ya, dan memang nawaitunya tadi disebutkan bahwa ibadah, menikah itu adalah untuk ibadah, maka perbedaan pengertiannya istiqomah dengan komitmennya, karena sekarang kan godaannya luar biasa. Jadi walaupun misalnya calon kita itu lebih rendah dibanding kita, akan banyak komitmen yang kuat, insya Allah itu akan menjadi semacam saling komplementer, ya, saling melengkapi. Cuma ada tren di pengadilan agama gitu, bahwa sekarang ini yang ingin cerai itu banyak datang dari kaum hawa, dari istri, terutama dari yang punya penghasilan lebih besar daripada suami. Nah, ini kan sudah merupakan, jadi juga lihat-lihat kayak nah, ini adalah merupakan fakta empiris di masyarakat. Jadi kalau misalnya pasangannya itu terbuka, kita saling merencanakan planning jangka pendek, jangka panjang, ya, insya Allah kalau komitmennya kuat, kemudian ditambah dengan yang kedua konsisten, insya Allah akan merupakan satu rencana yang matang dan pada akhirnya akan manis pada waktu itu. Kalau boleh saya sampaikan sebagai tamsil, banyak teman-teman yang dulu nekat, ya, nekat, belum bekerja, dari orang tua juga sudah putus kiriman uang, tapi tetap menikah. Nah, dimulai dari kontrakan kecil, ya, kemudian juga kadang-kadang makan cuma 1 kali sehari, gitu. Tapi karena keduanya komitmen dan siap untuk menjalani kehidupan seperti itu, akhirnya sekarang terlihat juga buahnya ada yang seperti ini. Sekarang pengennya langsung besar, pengennya langsung berhasil, pengennya langsung mobil, pengennya langsung kelihatan berhasil. Nah, jadi saya kira sah-sah saja kalau ada semacam
usaha atau semacam cara untuk mengecek. Tapi tetap jangan sampai ada ketersinggungan antara pihak. Kemudian yang berikutnya ini pesan juga bagi para mahasiswa calon ibu, ya calon bapak gitu. Nanti ya para mahasiswi kalau ada yang melamar, yang paling penting itu kepribadiannya. Mobil pribadi, rumah pribadi, gitu ya. Setuju, Pak. Setuju kata itu. Nih tinggal para mahasiswa nih, suara hati perempuan. Wah, ada yang ngasih jempol di sana nih. Nah, itu hanya guyonan saja. Kepribadian Pak. Saya mewakili mahasiswa ini, Pak. Oh gitu. Pasti hati mahasiswa juga kayak gitu jawabannya, Pak. Oh gitu ya. Kalau saya kembalikan kepada hadis kan bunyinya begini. Mohon maaf ya Pak Maskur, saya bacakan hadisnya. Tunkahlul ahli arba'in ya. Adanya yang paling pertama adalah itu tidak hanya bagi perempuan. Jadi yang kita lihat adalah akhlak. Akhlak adalah segala-galanya. Nggak apa-apa kaya, yang penting akhlaknya soleh. Yang tentang pertanyaan kedua dan ketiga, untuk sah dan tidak sahnya satu ibadah, contohnya sholat adalah selama rukun, selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi ketika syarat dan rukun terpenuhi, maka makbul atau sahlah itu ibadah, katakanlah sholat. Adapun aspek-aspek yang lainnya adalah berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan estetika. Tadi disampaikan oleh Pak Maskur, ada ulama wakilah mengatakan bahwa berjamaah seperti itu bertabrakan dengan kaidah usul fikih. Daful mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Ingin mengambil maslahat dengan berjamaahnya, tapi sambil menafikan bagaimana pandangan miring orang terhadap keadaan seperti itu. Jadi kita tinggal cerdas-cerdas untuk membaca situasi. Saya kira ini. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Maskur dan Pak Ade atas jawaban dari pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Sofia. Saya ingin bertanya, ini saya ada teman yang dia itu sudah tunangan hampir 2 tahun. Tetapi ketika sudah mendekati hari H, dari salah satu pihak keluarga menyuruh untuk menunda pernikahannya dikarenakan nanti pada saat sudah menikah ekonominya kurang stabil. Sedangkan dari pihak mempelai sendiri sudah siap lahir dan batin. Ditakutkan jika ditunda lagi, dari mempelai takut mendekati zina. Itu solusinya bagaimana nih Pak? Mungkin Pak Ade atau Pak Maskur bisa memberikan pencerahannya. Baik, saya dulu seperti kalau ada kata berikutnya Pak Maskur. Kalau saya sih punya semacam apa ya, pendapat begini. Dari khitbah atau tunangan atau tukar cincin atau apalagi lamaran ke pernikahan itu jangan jauh-jauh. Katakanlah bulan ini dilamar, maksimal 2 bulan itu langsung melaksanakan akad nikah. Kenapa? Banyak hal-hal yang mungkin kaprah di masyarakat dan menurut saya itu salah kaprah. Seolah-olah setelah hibah, setelah tunangan itu sudah sah segala-galanya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, segeralah untuk segera akad nikah. Dengan kata lain, kalaulah pada masa tempo, pada masa tunggu dari atau masa jeda antara tunangan atau antara hibah ke akad nikah itu terjadi fluktuasi income dan sebagainya, itu adalah resiko. Jangan sampai terjadi pembatalan hibah. Pembatalan hibah. Hibah itu adalah merupakan satu rencana mulia, satu ibadah untuk mempertemukan calon suami dan calon istri, sekaligus mempertemukan calon antara kedua keluarga. Kalau terjadi pemutusan sepihak kan ada hal-hal yang lupain nyanyi dangdut. Ada hal-hal yang mengganggu.
Silakan ditambah Pak Rasmi. Iya, sedikit menambahkan apa namanya? Kalau kasus seperti itu kan sebenarnya tinggal kalau boleh cerita, saya juga dulu ketika mau menikah, meskipun tidak berkepribadian baik, begitu ya, mobil pribadi, tadi ya, rumah pribadi itu, tetapi karena komitmen di awal, ya akhirnya tetap direstui, dan itu saya kira bisa bisa dilakukan, diajak ngobrol, misalnya salah satu pihak dari keluarga perempuan yang berharap menunda, ya kedua calon dengan mengajak hakam atau juru bicara lah gitu ya dari keluarga, dan mengajak keluarga calon laki-laki untuk berembuk, itu kan bisa, karena prinsipnya ya musyawarah, tetap disampaikan dengan cara yang santun. Saya kira seperti itu. Dan khitbah sebagaimana tadi disampaikan Pak Ade, itu tidak kemudian tanpa ada status hukum. Perempuan yang sudah dihitbah itu tidak boleh dihitbah oleh orang lain, karena kasihan juga misalnya sampai menunggu sekian lama kok tidak jadi, dan itu serasa digantung, dan kalau digantung itu kan sakit, kata anak-anak zaman sekarang kan gitu. Tapi lebih dari itu ya, ketika sudah tunangan, memang ketika sudah khitbah memang ada hukum ya yang melekat kepada si perempuan. Saya berpesan gini ke teman-teman sekalian, mahasiswa, ta'aruf, gitu kan, biasanya kan begitu istilahnya, sebelum khitbah ada ta'aruf. Nah, ta'aruf itu jangan kemudian disalah kaprah, dipahami dengan salah kaprah. Ta'aruf kok 2 tahun itu bukan ta'aruf, tapi penjajakan. Pacaran juga sama isinya. Karenanya ya ta'aruf itu nggak kemudian sendiri, ta'aruf dengan keluarga, nggak lama kemudian khitbah. Ya tadi, jangan sampai lebih dari 2 bulan akad nikah. Itu akan meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Ya, tambahan saya sedikit saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak Maskur dan Pak Ade. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita memasuki acara terakhir pada malam hari ini. Baik, kalau tidak ada, sebelum memasuki acara terakhir, mungkin kita bisa menghidupkan dulu kamera teman-teman. Kita sesi foto dulu untuk dokumentasi. Untuk Mbak Rosi sudah siap ya? Oke. Teman-teman mungkin bisa dihidupkan dulu kameranya. Allah. Mbak Rosi mungkin udah siap untuk sesi foto, untuk slide yang pertama dulu ya. Gimana Mbak Rosi? Halo? Iya. Oke. Yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Gimana sudah Mbak Rosi? Ya. Yang
yang berikutnya yaitu yang slide kedua. Yang slide kedua, teman-teman. 1, 2, 3. Gimana? Sudah, Mbak Rosi? Kamu nggak itu coba. Oke. Ini Sudah, ada chat dari Saudara Fahmi. Oke, siap. Kak, kalau bisa filenya kirim di grup. Baik, nanti kita kirimkan di grup webinarnya untuk filenya. Tak terasa, pada malam hari ini kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Maskur dan Bapak Ade selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Dipta untuk hadir dalam acara pada malam hari ini selaku dosen pembimbing lapangan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara webinar pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti atau kurang berkenan di hati para audiens. Saya tutup acara pada malam hari ini.